Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan 79. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya beri judul Allah turut bekerja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam kehidupan banyak hal yang kita alami, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, ataupun dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, bersosialisasi dengan lingkungan. Tentunya ada suka, ada duka, kegagalan, keberhasilan, kesulitan, ataupun tantangan. Dari ayat yang sudah kita baca tadi menyatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, yang berarti bahwa dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami, Tuhan Allah kita bekerja dengan cara dan kehendak-Nya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada dua makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Yang pertama, bahwa kita hidup sesuai dengan rencana Allah. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 berbunyi, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terkadang dalam hidup itu kita sudah mempunyai suatu rencana atau target. Bahkan semuanya itu sudah direncanakan, sudah dipersiapkan secara detail ya. Kapan akan dimulai, bagaimana cara memulainya, terus langkah-langkah atau step by step apa yang mesti kita ditempuh bersama ya. Dan bahkan tak jarang kita sudah membayangkan, oh hasilnya nanti begini, wah target yang kita capai akan sekian, dan lain sebagainya. Tapi kadang semua rencana yang sudah kita susun dengan detail dan menurut kita itu adalah rencana yang sudah paling baik dalam hidup kita, tapi itu gagal, mengalami suatu kegagalan. Contohnya, kehidupan saya pribadi, masih banyak rencana ataupun cita-cita yang hendak kami bangun berdua ya. Kami capai, kami raih berdua. Kami sudah merancangkan begini begitu, terus langkahnya begini begitu, caranya gini loh, lewat kalau ini begini, plan A gagal, plan B yang kita tempuh. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan panggil suami saya pulang lebih dulu, meninggalkan saya dan anak-anak. Secara manusia kami syok, terlebih saya sebagai istrinya ya, karena semua serba mendadak dan dunia itu seolah-olah runtuh, dunia seolah-olah berhenti berputar saat itu. Tapi sebagai anak Tuhan, saya memilih
untuk tetap percaya bahwa semua apapun yang terjadi baik adanya, walaupun saya belum tahu maksud dan tujuan Tuhan waktu itu. Karena saya tetap pegang, saya tetap imani, dan saya yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua hal yang baik-baik saja yang terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang gak baik juga yang harus kita alami dalam hidup, harus kita hadapi dalam hidup. Tapi Tuhan memakai semuanya itu untuk sesuatu yang baik bagi hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita terjatuh, sebab tangannya yang kuat yang akan menopang kita. Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23-24 berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang percaya akan melihat kebaikan Tuhan melalui hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Masalah, pergumulan, mungkin bahkan air mata adalah proses Tuhan untuk mendidik kita menjadi pribadi yang semakin kuat ataupun semakin tangguh, menjadi pribadi yang semakin serupa dengannya. Langkah apa yang perlu kita lakukan atau kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama adalah minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memimpin setiap saat. Karena Roh Kuduslah yang membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26a disebutkan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Langkah yang kedua, pegang pedang Roh, yaitu firman Tuhan sendiri sebagai senjata utama kita dalam menjalani hidup. Pegang erat dan hidupi firman Tuhan dalam hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadikan firman Tuhan itu sebagai rema dalam hidup kita. Apa yang kita rasakan ketika kita menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, tentunya ada damai sejahtera. Karena ada kekuatan batin ya, karena Tuhan menjaga hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 7 disebutkan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita erat memegang pedang Roh dan Roh Kudus izinkan untuk memimpin langkah kita, maka akan ada damai sejahtera dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, ada sukacita. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah perlindungan kita. Dalam Nehemia 8 ayat 10b disebutkan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yakin dan percaya jika kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kenakan pedang Roh sebagai senjata kita yang tangguh, maka kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam Roma 8 ayat 31b disebutkan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin.
Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, ataupun kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dialami, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami bergumul seorang diri. Saat kami percaya bahwa apapun yang kami alami itu baik adanya. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang akan memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus yang akan pimpin kami setiap hari langkah demi langkah sehingga kami menjadi pribadi yang semakin tangguh di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus yang akan menjadikan kami pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih buat berkat-Mu lewat renungan ini yang semakin menguatkan iman kami bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Lalukanlah mata seluruh keluarga besar GBTI El Shaddai Magelang daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Amin.